Mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, ini kan kita jadwalnya reschedule terus ya, yang harusnya di hari, sebenarnya harusnya kan jadwalnya hari Jumat pukul 10 ya sampai 11. Namun karena em, apa berdekatan ya waktunya dengan analisis kompleks ke Agus yaitu hari Jumat pukul 9 ya. Jadi em, jadwalnya dirubah jadi malam, cuman karena ya ada suatu hal gitu, sehingga kita reschedule lagi sampai dengan sore hari ini. Oke teman-teman, sebenarnya materi hari ini simple ya. Insya Allah juga nggak akan lama. Aku coba share screen. Share screen-nya sudah terlihat belum? Udah Udah, teh. Teh. Oke. Nah, minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya mengenal apa itu scientific writing, kemudian bagaimana prinsipnya, contoh-contohnya. Kemudian kita juga sudah belajar ya menemukan problem dan ID, yaitu masalah dan solusi yang sedang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga sudah belajar menentukan title atau judul dari solusi yang kita buat gitu tuh. Terus kemarin terakhir kita membuat metode ya, menentukan metode penelitian apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah teman-teman mengerjakan task itu, ya itu metodologi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kerangka karya tulis. Nah, jadi teman-teman sebelum menyusun karya tulis, itu kan karya tulis kan kompleks ya. Nah, teman-teman bikin dulu nih kerangkanya. Nah, ini contoh kerangka karya tulis, di mana dia eh, dimulai dari problem atau masalah. Nah, problem ini bisa bercabang ya. Misalnya ada dua masalah yang teman-teman angkat, atau tiga masalah mungkin, atau empat, atau satu masalah pun bisa. Kemudian dari masalah ini teman-teman nanti dapat solusinya. Yang mana solusinya juga bisa lebih dari satu. Bisa ada dua solusi, tiga solusi, empat solusi, atau hanya satu solusi pun bisa. Nah, kemudian dari solusi ini teman-teman kembangkan menjadi title atau judul ya. Title atau ID. Judulnya apa? Kemudian dari judul tersebut nanti teman-teman membuat landasan teori. Teori ini maksudnya landasan teori, kajian teori mungkin ya kalau teman-teman um, menyebutnya. Nah, landasan teori. Nah, gimana sih cara membuat teori? Misalnya dari judul kita nih, kira-kira kita mau uh, membuat kajian pustakanya tentang apa aja? Oke, example ya. Misalnya judulnya oh iya dia mau tinggal aja ya. Aku bilang mau makan. Nasinya mana kok? Oh iya teh. Berangkat ya. Oke teh, hati-hati teh.
Ini share screen-nya kelihatan kan ya di lembar baru. Masih yang tadi teh. Oh, masih yang kerangka. Iya, Aduh, padahal aku udah ini ya, pindah hot. Oke, coba kita stop share dulu. Sekarang udah kelihatan. udah teh. Hmm. Nah, misalnya judulnya itu e-vector, e-modul interaktif berbantuan video kreator yang mendukung pembelajaran STEAM. STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pembelajaran yang tengah populer di abad 21 ini. Nah, dari judul ini kita bisa membuat kajian teorinya yaitu ulang-ulang. Kajian teori dimulai dari yang basisnya umum ya, dari umum ke khusus. Berarti dari pembelajaran STEAM, kemudian modul, i-modul, i-modul interaktif, kemudian interaktif video. Nah, teorinya dimulai dari pembelajaran STEAM, kemudian ini ya modul, kemudian i-modul interaktif, video kreator, dan efektor. Kalau mau diwarna. Nah, begini kira-kira ya. Dia dibikin landasan teorinya. Jadi nanti teman-teman cari pengertian pembelajaran STEAM itu apa, terus pengertian modul, pengertian i-modul interaktif, pengertian video kreator, dan pengertian efektor. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai menentukan kajian teori. Teh punten. Ya, Kalau kajian teori sama pendahuluan itu sama nggak teh? beda. Oh beda ya. Iya, kalau di karya tulis itu pendahuluan itu masuknya bab 1. Kalau kajian teori itu masuknya bab 2. Nah, di ini di stop share dulu ya. Kalau pendahuluan tuh dia memuat eh ini dia memuat problem, solution, dan title-nya apa. Nah, ini ketiga ini termuat di pendahuluan atau bab 1. Bab 1 kan ada latar belakang ya. Nah, latar belakangnya ini tentang masalah yang mau kita angkat itu apa, kemudian solusi dari masalah tersebut itu apa, dan
dalam bentuk judul tuh apa gitu tuh. Kalau teori ini udah masuk bab 2. Terus kemudian metodologinya ini masuk bab 3. Dan yang terakhir output. Output ini sama aja hasil. Hasil yang diperolehnya apa? Ini masuk bab 4. Oke, ada lagi yang mau tanya terkait cara menentukan teori? Atau udah paham? Simpel sih sebenarnya ya dari judul kita. Berarti teh ini cuma ada 5 unsur ini teh. Problem, solution, teori, metode, sama output. Iya, karena kan terakhir kan kesimpulannya. Kesimpulan tuh nggak dimasukin, bukan kerangka sih. Misalnya kesimpulan kan kalau kita udah bikin full nih naskahnya, terus ya udah kita simpulin kan. Terus ada yang namanya ringkasan atau abstrak. Abstrak tuh biasanya di depan. Pokoknya susunannya gini nih. Eh, Pertama kan dia ada judul ya, judul dan kelengkapannya pokoknya. Kelengkapan ini maksudnya seperti nama penulis, terus apa email penulis yang suka ada di jurnal-jurnal. Terus habis judul tuh biasanya ada abstrak. Abstrak ini ringkasan ya, ringkasan beserta keywordnya atau kata kunci. Terus masuk bab 1, pendahuluan, di mana pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Nah, lanjut bab 2 ini tentang kajian teori. Lanjut bab 3, metode penelitian. Ini biasanya ada mengenai waktu, tempat, metode, analisis data. Lanjut bab 4. Bab 4 ini hasil. Hasil yang diperolehnya. Dan terakhir bab 5 ini penutup. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kemudian setelah itu ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka, terus ada, kalau di ini ya, kalau di paper jurnal-jurnal itu biasanya ada ucapan terima kasih. Misalnya ucapan terima kasih untuk pembimbing atau pendamping, ucapan terima kasih untuk dosen misalnya, atau rekan-rekan yang telah membantu, gitu-gitu pokoknya. Terus juga ada lampiran. Nah, kurang lebih gini sih, susunannya kurang lebih. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Mau nanya lagi boleh nggak teh? Iya, boleh. Iya, itu kan abstrak itu kan kayak semacam ringkasan ya teh. Tapi Ya, itu kan beda dari kesimpulan gak sih teh? beda. Beda ya. Nah itu cara kita ngebuat abstrak itu gimana tuh teh? Patokannya deh sama kita ngebuat keywordnya itu.
Oke, patokan membuat abstrak ya. Abstrak itu ringkasan kan. Kalau kesimpulan itu kesimpulan. Bedanya kalau abstrak itu ibarat kalau novel nih, abstrak itu sinopsisnya, sinopsisnya. Kalau kesimpulan itu apa ya? Kesimpulan akhir dari penelitian kita tuh apa nih kesimpulannya gitu tuh. Nah, em, kenapa beda? Karena kalau di abstrak itu dia dijelasin apa? Kalau abstrak itu dia memuat dari awal kita sebelum penelitian sampai hasil akhirnya gimana. Kalau kesimpulan itu cuman kesimpulannya aja. Kalau abstrak itu pokoknya dia memuat masalah yang diangkatnya apa, kemudian solusinya apa, tujuan penelitiannya apa, idenya apa, terus metodenya apa, dan hasilnya gimana. Pokoknya di abstrak itu nggak ada landasan teori aja. Nah, kalau di kesimpulan itu menyimpulkan keseluruhan, kesimpulannya aja gitu tuh. Kesimpulan itu gimana? Itu sih bedanya. Kalau keywordnya itu em, cara nentuinnya itu bakalan ketahuan kalau kita udah bikin abstraknya sih. Oh, berarti keyword itu dilihat dari abstraknya teh, bukan kita keyword dulu, baru kita nentuin si abstrak itu. Em, bisa dua metode sih, bisa keyword dulu baru abstrak, bisa abstrak dulu baru keyword. Iya, terus juga ini teh apa sih buat kajian teori ya tadi tuh. Itu tuh kayak di keywordnya itu misalkan kayak yang Risna lihat ya di paper teteh itu tuh dijelasin gitu loh teh. Misalkan keywordnya kayak COVID gitu. Nah di kajian teori ada pengertian dari COVID. Apakah emang kayak begitu atau gimana tuh teh? Oh, ya, bentar ya. Kayak coba misalnya ini deh ya. Ini judulnya, terus ini kita dapat kajian teorinya. Nah, kajian teori ini bisa masuk ke keyword, tapi nggak semuanya. Misalnya di sini tuh yang masuk ke keyword itu, kalau dari sini ya, berarti STEAM e-vector. Keyword itu biasanya 5 ya, 5 sampai 6. Paling sedikit 3. Kalau dari sini sih keywordnya cuma 4. STEAM, e-modul interaktif, video kreator, dan e-vector. Cara nentuinnya eh, bisa dilihat dari judulnya ya, dari title-nya. Em, Bisa juga dilihat dari kajian teorinya apa gitu tuh. Jadi sebagian dari kajian teori itu masuk ke keyword, tapi nggak dijelasin kayak misalnya STEAM adalah bla 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 di abstraknya tuh nggak. Cuman sebagai keywordnya aja. Nah, kenapa di sini kan di sini ada perbedaan kan ya kalau di teori kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan. Kalau di keyword itu cuma 4. Kenapa? Karena kalau modul ini kan sebenarnya udah masuk ke modul interaktif. Cuman kalau di teori itu dia dijabarin satu-satu. Jadi kayak modul, modul interaktif. Terus video juga sebenarnya udah masuk ke video kreator. Tapi di video itu sendiri dijelasin dulu video ini apa. Baru video kreator ini adalah bla 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 gitu kan. Kalau di keyword ini nggak semuanya masuk. Hanya beberapa. Ya gitu kira-kira. Terus kalau apa ya? Kira-kira udah terjawab belum? Tadi yang nanya.
Iya teh, udah teh. Kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Teh mau nanya, Iya, boleh. Teh berarti itu yang kata untuk pembelajaran STEAM itu berarti teorinya juga yang pembelajaran juga masuk dong Teh? Apa langsung ke pembelajaran STEAM aja? Apa harus ngejelasin dulu pembelajaran itu tentang apa, baru nanti di bawahnya itu dijabarin lagi bahwa bakalan ngegunain pembelajaran STEAM gitu. Oke. Kalau menurut aku sih nggak perlu. Langsung aja pembelajaran STEAM. Mau tanya Teh. Oh, ini ada yang tanya lagi. Makasih Teh. Sama-sama. Mau tanya Teh, saya masih penasaran kalau untuk urutan penyusunan yang baik itu harus beruntut dari awal atau fleksibel aja Teh. Urutan penyusunan. Em, kalau gimana ya? Kalau aku sih tipikal yang apa ya? Aku ngerjain sesuatu tuh fleksibel aja gitu. Kayak ya yang mana yang bisa dikerjain dulu ya itu yang kerjain duluan. Nggak harus runtut gimana ya? Kan kalau mikirnya nih misalnya, nih dari susunan ini dari judul, di sini kan judul dulu ya, baru sampai ke lampiran gitu. Em, nah, aku tuh apa ya cenderung kayak misalnya nih ada bab satu pendahuluan, ada kajian teori dan metode. Kadang tuh aku nyusunnya tuh metode dulu gitu, baru eh, teori, baru pendahuluan. Karena apa? Karena pendahuluan tuh cenderung lebih susah sih, soalnya itu opini opini kita gitu tuh. Aku kadang milih yang mudah dulu sih, metode penelitiannya apa nih yang mau aku pakai gitu tuh. Gitu. Tapi kalau yang penting kan di papernya kan tetap berurutan ya penulisannya gitu kan. Cuman kalau kita nyusun kan gitu lebih fleksibel kalau misalnya berawal dari hal yang mudah dulu kan daripada hal yang susah. Atau kadang juga nih, aku kadang dibalik, kadang kayak bikin abstraknya dulu nih, baru aku bikin papernya. Kadang juga bikin papernya dulu baru abstraknya. Jadi ya fleksibel aja, tergantung si penulisnya aja gitu ya Teh. Iya, tergantung penulis. Oh ya teh, mau nanya lagi boleh nggak teh? Iya, boleh. Tadi kan kata teteh yang pendahuluan itu opini ya. Mm. Berarti nggak harus kayak, oh ya, Risna mau nanya gini aja deh. Eh kan suka ada ya, kayak mengutip atau pendapat si ini gitu tuh. Nah itu emang harus kayak gitu teh. Nggak boleh kayak karangan kita sendiri. Harus ada ini yang kuatnya gitu. Buat di pendahuluan ya. Iya, pendahuluan sama yang kalau yang kayak gitu tuh biasanya dipakainya di mana tuh teh? Yang kayak pendapat Oh, ini atau dari itu gitu tuh. oke oke. Kalau bab satu itu kan mengenai masalah yang mau kita angkat apa, solusinya gimana, terus judul kita apa, dan pokoknya intinya tentang alasan kita ngelakuin penelitian itu tuh kenapa kenapa kita angkat judul itu kan otomatis itu opini kita kan gitu ya, bukan menjiplak punya orang lain gitu kan. Nah, tetapi kita beropini di situ, tapi bukan sembarang opini dalam artian kayak opini ini harus diperkuat nih sama sumber-sumber terpercaya. Misalnya kayak dari judul ini, dari judul ini aku mau ngangkat tentang pembelajaran STEAM gitu tuh. Nah, di situ kita tambahin tuh sedikit mah teori pembelajaran STEAM-nya tuh apa sih gitu, kenapa kok penting untuk diteliti, kita cari sumbernya, kita kutip. Sebenarnya kalau di pendahuluan tuh nggak perlu banyak-banyak ngutip sih, cukup satu kutipan aja cukup. Yang penting gitu, ada kayak istilahnya kayak penguat nih, penguat dari argumen kita gitu. Nah, kalau bagian apa teori itu sendiri kan udah ada ya di bab 2 kan, kajian teori. Nah, kita pokoknya masukin secara lengkapnya itu di situ. Kalau pendahuluan mah cukup satu teori aja, nggak apa-apa. Hanya sebagai penguat gitu sih, Tisna. Iya teh, mau itu lagi. Itu Oke. berat. Di bagian teori itu kita boleh ngituin opini kita atau gimana teh? Atau emang pendapat dari ini orang? Di bagian teori ya, di bagian teori Iya, kayak mengutip dari buku eh ini atau mengutip dari orang ini gitu tuh. ya
ada kayak gitu kan ya. Iya, kalau pada umumnya sih ya, kita tuh pasti ngutip sih, entah itu dari buku atau jurnal atau apapun itu kalau di bab 2 ya. Tapi ada kalanya tuh kita juga, ada kalanya misalnya kita tuh mau bikin produk nih, kita kan masukin masukin produk kita kan ke bab 2 nih. Kalau misalnya produk kita itu namanya kita sebut di judul gitu kan. Ya misalnya ini nih, ini kan e-factor itu nama sebuah produk kan, sebuah produk gitu. Nah, e-factor tuh kan kalau kita nyari definisinya di Google tuh kan nggak bakal ada kan di jurnal atau di buku manapun itu, karena itu kan karya kita sendiri. Tapi kita masukin ke teori. Nah, nanti kita bikin itu tuh teori dari kita sendiri gitu. Pengertiannya apa? Ya gitu. Jadi ada kalanya bukan dari, ada kalanya tuh kita masukin opini juga. Kalau misalnya itu tuh kayak produk kita sendiri nih, ciptaan kita. Ini sebenarnya bukan bagian susunan ya. Nanti pokoknya bagian susunan tuh ada kelasnya tersendiri. Maksudnya ada di pertemuan next. Makanya pertemuan ini tuh kita fokus ke kerangka dulu aja ya. Oke teh, maaf ya teh, kasih. Oke, sama-sama. Nah, kita balik ke kerangka ya. Nah, kita lanjutin ya. Itu kan dari tadi kita sampai teori ya. Nah, setelah teori nih kita tentuin metode apa yang mau kita pakai. Kemarin kan teman-teman udah nentuin metodenya ya, mau pakai metode apa. Nah, setelah itu teman-teman tentuin output. Ini bisa perkiraan aja. Misalnya dari judul teman-teman kira-kira outputnya apa nih. Output juga sama. Dia bisa lebih dari satu. Bisa ada 2 output, 3 output, 4, bahkan lebih gitu kan. Ya, tergantung judul teman-teman gimana. Nah, kira-kira itu sih kalau dari kerangka ya. Segitu. Nanti dari kerangka baru teman-teman kembangin eh, ke karya tulis gitu. Dari kerangka nanti misalnya teman-teman nyicil nih bikin latar belakang dulu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain terkait ini ya, kerangka. Cukup jelas teh. Oke, Risna. Yang lain, saya juga cukup. Oke. Oke, kalau misalnya udah cukup, nanti task 3 teman-teman bikin kerangka ya. Kita nanti ketemu lagi kan hari apa? Hari Senin ya, hari Senin. Nanti teman-teman satu persatu deh nanti jelasin kerangkanya. Ya kalau sempat waktu, pasti juga nggak bakal stuck di satu pertemuan sih. Nanti kita bagi beberapa pertemuan gitu. Pokoknya nanti teman-teman bagian presentasi kerangka. Oke, nanti seperti biasa aku buatkan link Google Form, nanti aku share di grup. Oh ya, tugas kemarin aku periksa ya, kenapa lebih sedikit ya dari, kan yang tax one-nya itu, tax satunya itu ada 16 orang yang ngisi ya. Terus ini tax 2-nya itu nggak nyampe 16, kalau nggak salah berapa ya? 12 apa? Pokoknya nggak nyampe. Berarti ini dari 16 orang yang ngerjain di pas tugas 1 ini, pas tugas 2-nya ada yang nggak bikin ya. Ya, aku sih tadinya berharap teman-teman bikin semua gitu kan, biar em, kita nih soalnya berkelanjutan gitu kan. Habis teman-teman ngerjain tugas nanti kayak berkelanjutan gitu sampai, ya kalau bisa sampai nyusun ya sampai nyusun gitu kan. Sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak kerjain tugasnya. Dan berarti teman-teman kan nanti nggak ikutan praktek, nggak ikutan nyusun gitu tuh. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyain? Aku mau share link presentasi sekali sembari menunggu teman-teman.
link presensi sudah ada di kolom chat ya. Silakan diisi. Oke, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Pertemuan sore hari ini kita cukupkan dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya untuk sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Di sini aku bukan pengajar, intinya kita sama-sama belajar di sini ya. Teman-teman kalau misalnya ada kendala dalam mengerjakan tugasnya, boleh jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung ya. Boleh japri, japri juga boleh kok. Kalau misalnya di grup mungkin malu atau gimana ya. Oke, itu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dah.